lo kan total ya di teater, acting, terus dapat penghargaan kemarin. Apa sih artinya sebuah penghargaan untukmu? Waduh, penghargaan. Ya. Makanya kadang-kadang gue juga berpikir orang, kok total banget, lo apa, lo serius sekali ya. Gitu. Jadi sebenarnya memang mungkin di titik ini gue ngeliat semua itu kan proses ya. Semua berdasarkan proses dari pengalaman. Berkesenian ini itu adalah sesuatu yang gue cintai gitu, sesuatu yang gue cintai, dan ketika gue mendapatkan suatu peran atau suatu karakter, gue merasa itu adalah tanggung jawab gue, dan kayaknya gue harus menuntaskan ini dengan jeruan gue ini harus keluar semua gitu, mungkin gitu. Jadi gue ingin mempersembahkan yang terbaik gitu ya. Jadi kalau orang lihat lo total banget ya syukurlah gitu, karena memang itulah yang ingin gue apa prosesnya ya. Mungkin kalau ke penghargaannya atau ujungnya itu udah bukan milik gue lagi. Yang penting adalah ketika berproses gue mensyukuri itu sebagai satu kesempatan buat gue untuk bisa menayakan kecintaan gue dalam kesenian. Wow, filosofis banget. Idealis banget. Ngeri kali. Kok gue ngomongnya kayak gini sih? Bener banget. Tapi maksudnya Kayak gitu sih kayaknya. ya karena pengalaman lo udah sangat banyak dan lo fokus di jalur itu kan dari dulu. Ya walaupun sebagian publik di era tahun-tahun 90-an, 2000-an tahu lo dengan image lo yang cantik, perempuan, gitu kan. Ya, kan nggak bisa ngeliat diri gue sendiri ya, Ruin. Oh gitu ya? Iya, Maksudnya ya terus tampil dan segala macem, ada image beauty itu ya dalam, ya kan, you are pretty, lo cantik gitu. Tapi nggak, gue serius gitu. Tapi maksudnya lo tidak melihat itu, lo melihat tadi yang gue tanyain dan lo mengatakan bahwa ini adalah sebuah proses merayakan apa yang lo cintai tentang berkesenian. Itu yang jauh lebih penting menurut gue. Ketika kita sudah ya itu prosesnya itu kan jauh lebih penting daripada hasilnya. Hasil itu ya cuma perayaan sementara gitu. Tapi proses itu lo bawa sampai kapanpun. Lo terbentuk oleh proses. Iya. Bukan setelah proses itu kan. Kalau misalnya dihujat atau orang nggak suka, nggak peduli. Yang penting prosesnya udah lo lewati. Hasilnya jadi kayak dapat penghargaan kemarin Piala Citra itu bukan beban dong buat dia. justru sama sekali gue ngerasa mungkin di titik ini ya gue juga mungkin udah cukup berumur ya untuk mendapatkan Piala Citra, lalu kemudian gue besar kepala, nggak pantas banget gitu kan, gila. Kalau mungkin gue dapat Piala Citranya umur 20, gue mungkin besar kepala gitu. Kalau sekarang besar kepala gak lucu. Benar-benar make sense. Gitu. Kalau pencapaian terpenting dalam bentuk acting, menurut lo kapan dan apa? Jadi kalau seingat gue sih karakter-karakter yang gue mainkan ini semua memberikan kontribusi ke gue untuk belajar. Karena karakter-karakter yang gue mainkan ini, gue bersyukur sekali mereka adalah karakter-karakter yang berkarakter. Misalnya Cut Nyadim itu kan juga perjalanan hidupnya. Jadi paling nggak kalau kita menggumuli satu karakter, tentu saja kita perlu berempati terhadap karakter itu. Jadi kita mempelajari loh. Iya. Apa sih serat-serat batinnya si Cut Nyadim ini. Nah itu kayak itu sendiri adalah satu anugerah buat gue gitu. Cut Nyadim misalnya dia punya kemampuan luar biasa sebagai perempuan, walaupun sebagai manusia utuh mungkin ada buruknya gitu. Itu kan juga pelajaran juga buat gue. Tapi dia juga punya kemampuan yang luar biasa. Kenapa dia bisa seperti itu? Artinya empati seperti itu nggak hanya sekedar Cut Nyadim, tapi karakter yang lain itu jadi kayak mungkin itu jadi apa ya? Ya itu pelajaran yang
otomatis gue serap ya. Dan memberikan pengaruh secara tidak langsung atau secara langsung. Kalau pengaruh sih, Spirit itu misalnya pembelajaran hidup, tokoh-tokoh yang lo hidupkan itu gue nggak atau bisa meyakini itu pasti ya gitu, tapi paling nggak pasti gue bersinggungan dong dengan itu, dan gue jadi memahami kenapa A kenapa B. Jadi kita bisa belajar banyak soal karakter yang berbeda-beda gitu. Tapi kalau kemudian gue kesamber tuh enggak sih kayaknya gitu. atau ngambil nggak, oh ini filosofi ini bagus sekali, Pasti mungkin pasti ya. bahwa alam sadar gue akan kenapa gue bisa memerankan Cut Nyak Dien. Misalnya orang bilang, oh gila lu keren banget mainin Dewi Durga gitu. Oh bisa ya gue ya. Artinya kan berarti gue bisa mungkin gitu. Gue menyelami si Dewi Durga ini sehingga serat-serat batinnya ada yang gue ambil gitu. Tapi kalau kemudian mau ada nggak ini, gue nggak paham itu. Barangkali ada gitu. Gue curiganya ada gitu. Tapi itu bukan sesuatu yang pasti. Iya. Apakah kesulitan buat lo untuk setelah selesai produksi untuk keluar dari karakter yang lo hidupkan, atau lo tidak menemui kesulitan? Karena gue tahu ini jadi tantangan banyak aktor ya. Betul. Menghidupkan sebuah karakter, apalagi karakter misalnya kalau udah wujudnya kayak tadi lo sebut Cunyadin dan yang lain-lain, itu kan existing, tapi ada yang fiktif kan. Tapi ketika terjun serat-serat orang itu ada di kita, terus habis itu kita selesai, it's a wrap, terus lo kembali menjadi Ina dan aktor-aktor yang lain. Iya. Gue tahu aktor suka kesulitan. Kalau setahu gue sih gini ya, sejauh pemahaman gue atau pengalaman gue ya, gue nggak boleh melekati karakter yang gue mainkan gitu. Misalnya gue nyanyi Autosora deh, contohnya Autosora yang Bumi Manusia, begitu kuatnya dia karakter itu gitu, dan gue ngerasa kayak gue adalah Nyai Autosora gitu kan. Setelah selesai tuh gue kayak cuman nih kayak kedikdayaannya Nyai Autosora tuh kok kayak susah banget ya gue kayak masih merasa kalau marah gitu gue sama gitu, mirip gitu. Artinya berarti gue beruntung karena gue masih menyadari itu. Oh, gue kok kayaknya Nyai Autosora ya, makanya ya oh nggak boleh nih kayak gitu. Berarti melewati itu. Artinya sebenarnya aksesoris atau harus punya kesadaran terus menerus gitu, bahwa ketika dia udah selesai memerankan itu ya lepas, dia nggak boleh jadi karakter itu. Bahwa dia bisa mengambil serat-serat baik dari karakter itu harus, tetapi kalau dia melekati karakter itu, no, dia harus punya kesadaran total untuk dia kembali pada diri sendiri. Makanya aktor yang baik adalah aktor yang mengenal diri sendiri, mengenal dirinya sendiri secara utuh, sehingga dia tidak tersesat ketika dia memerankan karakter yang kuat. Berarti dia seperti Iya. Umur berapa lo mengenal betul karakter lo secara utuh? Ina Febriati kayak gini. Ini gue nih. Nah lo. Susah banget pertanyaannya ya. Enggak lah. Aduh ya, mungkin sampai sekarang gue juga masih punya kesulitan. Jangan-jangan ya, kita kan nggak pernah tahu gitu. Jangan-jangan gue udah kenal banget nih Ina Febriati, jangan-jangan gue nggak gitu belum. Tapi upaya untuk ke situ ada, itu menurut gue penting gitu. Yang penting adalah gue berupaya untuk terus balik ke jati diri gue sendiri. Caranya mungkin bukan yang gue menjadi jati diri, enggak. Tapi paling enggak kita punya empati, kita tidak melekati apapun gitu. Misalnya contoh kayak yang gampang deh, kemarin dapat Piala Citra, jangan berbangga hati gitu. Itu segampang itu, sesederhana itu. Atau contohnya kalau orang dari panggung teater yang satu gedung berdiri, standing applause. Kalau aktor yang baik, kalau kata W.R. Snydra atau guru-guru gue, jangan terlena dengan tangan. Lo harus kembali lagi untuk menjadi dirimu yang hina dan nista, supaya lo rendah hati terus. Kembali menjadi hina dan nista untuk tetap. Kata guru gue. Iya, untuk rendah hati terus. Masuk kamar mandi apa? Iya. Grounding. Jangan terlena dengan pujian. Jangan terlena dengan tepuk tangan. Lo balik kan bisa nolong, bukan apa-apa lo no.
gitu. Jadi selalu begitu, dan itu akan menyelamatkan kita dari kemelekatan. Iya, atau image yang mau kita bangun, tapi itu tidak sejujurnya adalah jati diri kita gitu ya. Iya iya, soal persoalan image kan banyak persoalan anak muda ya. Kita dulu lah, zaman kita dulu, wah gue pengen image gue gini ya, itu perjalanan nih. Tapi seiring perjalanan waktu tentu saja kalau kita punya sesuatu yang kita perjuangkan, kita konsisten dengan apa yang kita lakukan, dan itu juga kita nggak fokus sama diri kita sendiri, pasti kita akan jadi seseorang yang punya tempatnya sendiri gitu, tanpa kita membangun image setengah mati gitu. Iya, setuju. Itu aja sih. Gitu. Jadi, Bener banget. Jadi just be your fake self, tapi lo tetap berjuang ya. Lo tetap lo mencintai apa yang lo cintai, itu lo konsisten dengan itu, mungkin ya. Lalu lo berbagi dari apa yang lo bisa gitu. Mungkin. Iya, kayak Enggak sih, aku justru harusnya nanya Erwin nih, sejauh ini masih konsisten di sini. tidak bisa, Bu. Ini bagian saya yang bertanya, Oke. bukan Ibu. Nanti ada waktunya. Nah, kayak kalau sekarang kan lo kan tetap aktif di film dan di teater yang lo bangun sendiri udah sekian lama, udah berapa ya? 20 years ada. Apa tuh Teater, sekolah teater, Oh, kalau Huma yang sekolah lo teater. bangun tuh more than 20 years, right? Oh, no. Jadi si Huma di rumah itu ada, kebetulan gue dengan teman-teman volunteer tahun 2012 membangun. Oh, 2012. 2012 sih, masih berapa tahun ya? Berapa tahun sih? 18, 12 2000, tahun. oh enggak, 12 tahun. No, 14 tahun. 14 tahun ya ampun, 14 tahun nih Mas. Nah, karena rumah gue tuh ada pendopo, gue gelisah gitu, ini anak-anak nih kenapa sih main gadget zaman itu ya. Terus yuk kita bikin yuk, kumpulin anak-anak, kita bikin gitu, sesimpel itu sih. Kita undang tuh anak-anak sekitar, yang datang tuh anak tukang gorengan, lucu sih ya. Iya, lucu. Wah, terus akhirnya itu jadi satu kegiatan rutin setiap bulan. Awalnya dari situ tuh. Jadi bikin craft, bikin lukis gitu-gitu. 100 anak datang. Besoknya kayaknya kita bisa bikin kelas teater deh. Lalu berkembanglah menjadi teater anak-anak. Lalu ada kelas silat. Lalu ada kelas-kelas lainnya gitu. Kalau nggak salah kelas apalah gitu. Yang gue inget tuh dulu kelas teater, kelas tari, kelas silat, dan kelas-kelas yang lain. Menggambar kali. apa, Menggambar tuh setiap sebulan sekali. Lalu teman-teman dari Kompas apa segala macam menulis lah itu. Sebenarnya diem aja dong, malu bukan gitu kan orang kayak Nila nggak perlu lah, yang penting manfaatnya aja deh gitu ya. Foto teman-teman gue tuh Indah banget itu. Hino Febrianti membuat ini di foto-foto padu gitu kan. Tapi ada berkahnya juga dari situ. Jadi dari situ kayak ada temanku di Irawan Karseno kasih tahu, ini ada Backcraft bikin ada dana bantuan dari Backcraft. Akhirnya kita bikin, dan itu benar-benar kita dapat infrastruktur itu, dan kita bangun satu black box gede. Itu sebenarnya cita-cita gue sejak lama gitu, which is dulu zaman gue sebelum masuk ke dunia seni peran, gue tuh bingung belajar di mana ya gitu. Coba lo, zaman dulu mana ada ya? Ya balik IKJ dong. Zaman dulu paling ya kita kayak Tapi baca cuma itu. model, Iya, itu bukan ada. aktor. Betul. Iya kan? Iya. Kalau lo mau belajar acting, lo mesti main teater ke US Rendra yang hatiannya ngeliat kali gitu ya, nyelam gitu kan. Gue senang itu, tapi kan gila jauh banget gitu. Gue berpikir aktor tuh harus belajar memang. Aktor tuh harus punya ruang untuk dia menstimulus tubuhnya, jiwanya, pikirannya. Karena pelajaran keaktoran itu kan memang ya itu kan, belajar tentang hal-hal itu, body, mind, and soul, itu kan toolsnya dia gitu, dan dia harus latih terus gitu.